Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Sahabat Malaysia Plural yang saya hormati dan saya banggakan, malam-malam mau tidur, mau istirahat, tiba-tiba menemukan satu video yang mengatakan anak Dajjal tunggu 2024 nanti dimasukkan ke dalam penjara semuanya, halal darahnya. Siapa orang ini? Coba, kalau ada yang tahu nih di sini, ya jawab, siapa orang ini? Kurang ajar banget nih orang. Kita lihat nih. Buat kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun antum berada, khususnya kepada para pecinta Ahlul Bait Rasulullah SAW, dimanapun antum berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, dalam ridha Allah, mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan barakah dari Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Menyikapi video beberapa hari yang lalu yang beredar di media sosial yang dibuat oleh manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang bermunculan di muka bumi ini, dibuat oleh anak-anak pelacurnya PKI bangsat biadab yang ngoceh, menjelek-jelekkan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencaci maki Ahlul Bait, tidak yakinnya adanya keturunan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Indonesia ini. Seperti ada video yang telah menjelek-jelekkan guru mulia kita Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dibuat oleh si botak dari Gua Setan, si Fuad Pleret. Seenaknya saja mulutnya keluar seperti bangkai, menyatakan bahwa guru mulia kita Habib Umar tes DNA, menyatakan yang dinyatakan oleh si botak dari gua hantu, manusia biadab, manusia bangsat, menyatakan bahwa hasil DNA guru mulia kita dibilang Yahudi. Inilah manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab, hanya anak cucunya Dajjal, anak pelacurnya PKI bangsat yang tidak boleh kita biarkan. Buat para pecinta Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimanapun antum berada, orang ini tidak boleh kita biarkan. Ketemu sumbat mulutnya, sumbat halal darahnya, halal darahnya orang ini. Masih banyak yang dibuat oleh manusia bangsat, manusia-manusia biadab, cucu-cucu Dajjal yang ngoceh di media sosial seperti Mahesa, Yusuf Mubarak, Imaduddin, Islah Bahrawi, Fageh Nur Fadli, Gus Arya, Muhsin. Manusia-manusia bangsat ini tidak boleh kita biarkan. Jangan kita biarkan berlenggong di sekitar kita. Bersyukur manusia bangsat, manusia biadab, cucu-cucu Dajjal, ente-ente semua tak berada di tempat saya. Seandainya dekat di tempat saya, tidak bakalan lama ente, tidak bakalan lama. Buat para pecinta Ahlul Bait, jangan biarkan mereka berlenggang-lenggong di sekitar anda. Ambil sumbat mulutnya, halal darahnya. Jadi buat manusia-manusia bangsat, manusia biadab ini yang mengaku habaib, mengaku turun Rasulullah, mereka benci kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak senang kepada habaib, tapi mereka mengaku keturunan Rasulullah. Logika orang yang tidak berotak, orang yang tidak berakal, orang yang hatinya sudah ditutupi kotoran, yang menjelekkan habaib, tidak senang kepada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengaku keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang tidak berotak, tidak berakal. Otaknya dangkal seperti otaknya kodok. Jadi yang diakui mereka nasab-nasab yang sudah terputus, yang diakui oleh manusia bangsat, manusia biadab ini, cucu-cucu Dajjal ini, manusia bangsat yang tidak senang kepada habaib, tidak senang kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli. Mereka tidak senang kepada Ahlul Bait yang sebenarnya Ahlul Bait, tapi mereka mengaku bahwa mereka keturunan Rasulullah. Logika ini orang-orang tidak berakal, tidak berotak, tidak berhati.
yang diakui keturunan yang sudah putus, yang dinyatakan oleh Rabita Alawiyin, yang dinyatakan oleh para alim ulama, dinyatakan oleh para habaib, nasab yang terputus seperti nasab Azamat Khan. Nasab yang Azamat Khan yang Indonesia ini sudah terputus, yang diakui mereka tidak berani mengaku nasab seperti Sogab, Al-Habsi, Al-Atos, mereka tidak berani. Yang diaku mereka nasab yang terputus. Jadi mereka tidak berani mengaku seperti marga-marga yang lain yang diakui bahwa nasab yang terputus yang diakui mereka. Jadi manusia-manusia bangsat, manusia-manusia biadab ini udah tidak berotak, tidak berakal. Jadi orang-orang ini kita 2024 ini kita buat satu kandang, tangkap, kita masukin kandang biar tidak menyebar di mana-mana. Udah lihat siapa orang itu? Ngamuk-ngamuk kayak kesetanan tuh orang. Sing kontrol bro. Tenangkan dulu pikirannya, terus bicara. Jangan tergesa-gesa kayak gitu. Akhirnya ucapan Anda nggak normal. Akhirnya ucapan Anda berlandaskan emosi, bukan pandangan kebenaran, saudara. Emosi, Anda sedang emosi. Kalau sedang emosi, jangan dulu bicara. Tenangkan dulu pikirannya, tenangkan dulu hati nuraninya, lalu berbicara. Sok bawa-bawa 2024 lagi. Kenapa enggak sekarang? Kalau kemudian mereka yang kemudian Anda sebutkan, misal Gus Fuad Pleret, ada Islah Bahrawi, dan segala macamnya, itu melanggar aturan hukum, maka bisa dong diproses secara hukum sekarang. Kenapa nunggu 2024? Kenapa nunggu 2024? Pesan apa yang ingin Anda sampaikan? Jagoan Anda bakal menang gitu maksudnya. Lalu jagoan Anda tekan untuk menangkap orang-orang yang tidak satu haluan dengan kalian, dengan Anda, gitu maksudnya. Katanya Anda sekarang itu mengkritik, kalau teman rejim membela rejim itu dilaporkan gak diproses secara hukum. Kalau di luar rejim tidak membela rejim, ketika dilaporkan itu cepat direspon secara hukum. Katanya Anda mengkritik kayak gitu kan. Lalu Anda mau melakukan hal yang sama. Kan tolol. Kalau itu benar. Dan lagian memang benar jagoan ente bakal menang. Siapa yang Anda jagokan? Anies Rashid Baswedan, yang membawa visi misi perubahan, yakin bakal menang. Kita coba nanti tunggu 2024, saudara. Ini kan persoalan nasab. Saya sudah cukup lama nggak membahas nasab. Dan sekarang kita tahu sama-sama ada Habib Umar yang datang ke Indonesia. Dan kemudian polemik nasab ini karena belum usai, maka Gus Fuad meminta Habib Umar juga melakukan tes DNA. Kenapa? Kenapa kemudian minta Habib Umar? Karena yang di sini semuanya nggak ada yang berani, nggak ada yang mau. Bahkan sekarang ada pertemuan Banten untuk membahas nasab itu. Biarkan ini menjadi ruang ilmiah, ruang perdebatan ilmiah. Gimana sih? Pertemuan Banten sebentar lagi akan kemudian kita tahu hasilnya. Kenapa saya dari kemarin-kemarin gak ngomong terus, gak ngoceh terus?
Karena nunggu momen-momen kayak gini nih. Karena kalau misal terus debat kusir ya nggak bakalan usai, nggak bakalan selesai. Malah terjadi pertengkaran dan pertengkaran yang sebetulnya kurang produktif. Ini harus diskusikan di ruang kampus. Orang-orang yang benar-benar ahli yang mesti membahasnya. Dan sekarang lagi diupayakan, tunggu aja hasilnya. Anda punya keyakinan bahwa Ba'lawi itu adalah turunan baginda Nabi, ya dibuktikan secara ilmiah, secara data. Bantah kayak tesis kayak Jainuddin Utsman Al-Bantani. Kan selesai itu, gak usah lalu banyak ngoceh. Semakin Anda banyak ngoceh, semakin kelihatan kebohongannya, gitu loh. Saya selalu katakan sifat ilmu itu adalah jujur. Sifat ilmu itu adalah jujur. Dia tidak akan bisa dikalahkan oleh provokasi. Dia tidak bisa dikalahkan oleh pandangan subjektif yang semu. Gak bakalan. Dan publik yang akan menilainya. Orang bernilai itu atas dasar ilmu atau emosi. Karena satu kali lagi, dan publik menilai pasti nggak bakalan keliru. Karena sifat ilmu itu adalah jujur. Gampang kok. Hadirkan kitab abad ke-7, 8, 9. Kitab abad ke-7 lah. Hadirkan itu kitabnya. Kan nggak berani, kan nggak ada. Kan Anda nggak menemukan, atau minimal kita belum tahu mana. Itu tanggung jawab kalian loh menghadirkan kitab abad ke-7 itu. Wajar lalu kemudian orang ragu, nasabnya dipertanyakan. Oh, kitabnya juga nggak ada kok. Yang menunjukkan secara jelas dan tegas kitabnya juga nggak ada. Dan itu tanggung jawab Ba'lawi. Kan gitu dong, mereka yang ngeklaimnya kok. Jangan sembarangan ente ngomong-ngomong dojol segala macam, halal darahnya. Berbahaya nih kayak gini. Ini udah berbentuk ancaman nih. Ini udah berbentuk ancaman nih orang kayak gini. Coba deteksi oleh orang-orang yang paham hukum. Kena delik gak orang yang ngomong kayak itu ancaman loh. Halal darahnya kayaknya. Katanya kan gitu, halal darahnya. Apakah ini bukan bentuk ancaman? Kalau mau ditegaskan, bunuh aja mereka gitu. Hati-hati loh. Coba yang paham hukum, yang ngomong ini nih, yang saya tayangkan mukanya, yang saya nggak tahu namanya, bisa kena delik nggak dia? Hati-hati loh. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.